Hello viewers. Weed, 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 weed. Weed, 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 weed. It's the one and only Eagle Double G. Weed. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini gue akan menjelaskan mengenai Google. Kenapa Google? Google didirikan pada tahun 1998. Namun, Google telah berkembang sangat cepat sehingga ia telah menjadi perusahaan terbaik secara 5 kali berturut-turut berdasarkan majalah Fortune. Perusahaan terbaik pasti memiliki pegawai yang baik juga. So, dari situ gue berangkat menuju kepuasan kerja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kepuasan kerja dapat diukur dengan suatu alat ukur. Alat ukur yang digunakan di sini adalah pay scale. Di dalam pay scale terdapat skala dari 1 sampai 5, dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Jadi 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup, 4 puas, 5 sangat puas. Dari data yang dihasilkan beberapa tahun terakhir, 83% pegawai Google mengisi tingkat kepuasan kerjanya di extremely satisfied atau pada skala 5, yaitu sangat puas. Kenapa banyak pegawai yang sangat puas dengan bekerja di Google? Sebelum kalian bisa masuk di kantor Google, ketika proses wawancara, mereka akan menekankan, mereka akan menanyakan mengenai tujuan dan visi misi perusahaan ini. Di sini, kalian tidak hanya berorientasi mendapatkan gaji besar, tetapi kalian datang ke sini untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang dihadapi oleh kantor Google. Lalu, ketika kalian berhasil masuk ke kantor Google, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang akan beradaptasi dengan baik dengan kalian, mengembangkan ide yang baik bersama kalian, dan bertoleransi yang baik bersama kalian. Di Google, kalian bisa bekerja dengan pakaian apapun, asal rapi, karena mereka mempunyai moto bahwa bekerja serius, even pakaiannya tidak serius. Para orang di Google, walaupun sudah senior ataupun sudah lama bekerja di sana, mereka tidak sangat senioritas. Mereka tidak memberi instruksi kepada kalian, namun bekerja sama dan menanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan. Google juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi evil. Evil di sini maksudnya ketika kalian mempunyai perusahaan, kalian tidak memaksa pegawai kalian untuk bekerja semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang sangat optimal, hasil yang sangat banyak, tanpa memperhatikan kesehatan mereka, kesejahteraan mereka, tunjangan mereka. Tapi kalian mempush mereka untuk bekerja terlalu keras agar hasilnya maksimal. Seakan-akan manusia itu sebagai robot, bukan sebagai suatu hal yang dihargai. Nah, bagusnya di Google ini, mereka sangat meninvestasi manusia. Mereka mendukung kesejahteraan pegawainya, mereka mendukung kebahagiaan pegawainya, sehingga Google bisa menjadi perusahaan terbaik di dunia. Yuk kita lihat hal-hal apa saja yang ada di kantor Google yang membuat semangat para pegawainya. Pertama, ada makanan. Di sini kalian bebas untuk mendapatkan makanan dari sarapan hingga malam hari. Kalian juga bebas untuk menentukan makanan apa yang paling kalian suka berdasarkan survei. Sehingga makanan yang paling banyak dipilih itu akan menjadi makanan atau hidangan di minggu tersebut.
Dan makanannya itu bukan makanan yang abal-abal, tapi mereka memperhatikan makanan apa yang bergizi untuk kalian sehingga kalian lebih produktif dalam bekerja. Kedua, jaminan kesehatan. Di sini kalian bebas untuk berkonsultasi dengan dokter atau terapi yang ada. Jadi, jika kalian merasa sakit atau tidak enak badan, kalian tidak usah pusing-pusing untuk mencari dokter. Karena dokter sudah disediakan oleh kantor Google itu sendiri. Ketiga, kalian bebas untuk mencuci baju kalian sendiri atau laundry gratis. Itu kenapa di hari Minggu kantor Google cukup ramai karena banyak orang yang mengambil cuciannya selama seminggu dan mencuci di kantor Google. Selanjutnya ada fasilitas olahraga. Di fasilitas olahraga, kalian bebas untuk menggunakan gym, lapangan, ataupun fasilitas olahraga lainnya, sehingga itu akan membuat tubuh kalian menjadi lebih sehat dan lebih produktif. Lainnya ada potong rambut gratis. Di sini kalian bebas untuk memotong rambut kalian ketika rambut kalian sudah panjang. Bahkan yang memotong rambut kalian bukan hanya pemotong rambut biasa, namun pemotong rambut yang sudah profesional, sehingga itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam bekerja sehari-hari. Di sana juga ada aturan untuk kerja dengan sistem 80/20. Kalian menggunakan 80% waktu kalian untuk mengerjakan suatu proyek kantor. Sedangkan 20%-nya itu bisa kalian gunakan untuk melakukan proyek yang kalian suka di bidang kalian. Jadi misalnya kalian ingin buat suatu acara atau kepanitiaan, kalian bisa menggunakan waktu 20% dari waktu kerja kalian untuk melakukan hal tersebut. Di sana juga terdapat Techstop. Techstop ini adalah suatu tempat di mana terdapat spesialisasi seorang IT untuk membetulkan atau membenahi komputer dalam software atau hardware kalian yang rusak. Jadi misalnya laptop kalian kena virus atau laptop kalian ingin install Windows versi terbaru atau barang-barang kalian ada yang rusak, kalian bisa membawa ke situ untuk diperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Bahkan ketika kalian tidak membawa charger laptop kalian, kalian dapat ke sana untuk mendapatkan charger laptop yang akan dipinjamkan. Jadi ketika kalian mempunyai barang elektronik yang rusak, kalian tidak usah pusing-pusing untuk mencari spesialisasi IT untuk membetulkannya karena kantor Google sudah memberikannya kepada kalian. Selanjutnya ada cuti, tetapi tetap digaji. Jadi, ketika kalian mempunyai seorang anak, kalian bisa mengambil cuti dalam sebuah kantor. Nah, serunya di Google itu, kalian bisa mengambil cuti sebanyak 18 minggu untuk perempuan, sedangkan 6 minggu untuk laki-laki. Namun, cuti kalian tidak akan mempengaruhi gaji kalian. Jadi, meskipun kalian cuti, kalian tetap digaji full. Selanjutnya ada tunjangan kematian. Kita nggak akan tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia ini. Namun, yang diperhatikan oleh perusahaan Google, mereka memberikan tunjangan kematian kepada kalian sehingga ketika ada kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan kematian pada diri kita, dia akan memberikan setengah dari gaji kalian kepada istri kalian setiap bulannya. Bahkan anak-anak kalian mendapatkan uang sebanyak $10.000 setiap bulannya. Dan ini berlaku untuk setiap anak. Sehingga ketika kalian mempunyai 4 anak, kalian akan mendapatkan $40.000 untuk setiap anak kalian. Jadi satu anak mendapatkan $10.000. Itu setara dengan 13 juta ribu rupiah. Google tidak hanya memperhatikan tunjangan kalian,
dia juga memperhatikan seni dan arsitektur dari kantor itu sendiri. Karena dengan desain lingkungan yang baik, kalian akan semangat untuk bekerja dan lebih produktif. Sehingga kalian akan nyaman untuk datang ke kantor setiap hari. Untuk gaji berdasarkan data yang saya dapatkan, gaji perempuan minimal di kantor Google itu sebesar $55 hingga $120. Itu setara dengan sedangkan untuk laki-laki sebesar $69 sampai $135. Jadi untuk fresh graduate-nya aja mereka sudah mendapatkan gaji sebanyak itu. Mungkin itu dan lain hal yang sudah saya jelaskan menjadi penyebab kenapa kepuasan di kantor Google itu cukup baik, sehingga mereka menjadi perusahaan terbaik di dunia karena mereka telah memanusiakan manusia itu sendiri. Mereka tidak memaksa manusia untuk bekerja terlalu keras karena mereka percaya bahwa manusia bukanlah sebuah robot. Bahkan ketika kalian mempunyai suatu pertanyaan dalam diri kalian, setiap hari Jumat mereka mengadakan TGIF atau Thanks God It's Friday. Di sini kalian bisa menanyakan semua pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Dari pertanyaan yang sangat kecil seperti kenapa minuman kesukaan saya sudah tidak ada di dalam kulkas lagi, sampai pertanyaan kompleks sekalipun. Dan keputusan dihasilkan saat itu juga, sehingga penanya pun tahu bahwa keputusan apa yang akan diberikan.